Selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, Saudara, Saudari, Jemaat GPIP Hosea dimanapun berada. Dalam berbagai situasi dan kondisi yang sementara kita alami, janganlah menjauhkan diri dari peribadahan kepada Tuhan. Tuhan Allah Maha Setia, senantiasa menyertai dan merancangkan kehidupan bagi kita yang percaya. Mari kita menyiapkan diri beribadah kepadanya. Pelayan firman hari ini adalah Penatua Ida Iria Nurwati Pelo. Mari kita bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan, silahkan berdiri menghadap Tuhan. Kita menaikkan pujian memuliakan nama Tuhan karena kasih setianya yang besar atas kita. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Mari membawa seluruh keberadaan kita dalam doa. Ya Allah yang kami puji dan sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dari hari ke hari kuasa-Mu nyata, menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa menuntun ibadah keluarga yang ada di rumah dari awal hingga akhir.
Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dalam Mazmur secara bersilih ganti dari Mazmur 73 ayat 24 sampai 28. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini, kami diberi kesempatan bersama-sama dengan jemaat akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Berkati, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, baik kami sebagai jemaat maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar kami dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu, serta melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Raja-Raja 17 ayat 20 sampai dengan 24. Kitab Raja-Raja 17 ayat 20 sampai dengan 24, yang demikian bunyinya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya."
Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat ya jemaat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam hari ini adalah mempercayainya dalam segala hal, dalam segala keadaan. Yaitu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai dengan 24. Dan ayat yang diangkat sebagai tema itu adalah ayat yang ke-24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai dengan 24 ini tidak terlepas dari ayat-ayat yang sebelumnya, ya, yang menceritakan tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan untuk bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel selalu menyakiti hati Allah. Cara Allah menginterupsi sejarah manusia secara unik, yaitu Allah memunculkan seorang nabi yaitu Elia. Siapakah Elia? Elia adalah seorang nabi perjanjian lama yang berjasa mengembalikan iman orang Israel kepada Allah, yang merupakan tokoh penting pada masa para raja. Apakah tujuan Allah memakai Elia pada zaman raja-raja itu? Tujuan Allah adalah Allah mau menyatakan kehendak dan kuasanya melalui perbuatan-perbuatannya yang besar yang dikerjakannya dengan perantaraan Nabi Elia. Perjuangan Nabi Elia berawal dari kesedihannya melihat sikap umat Israel yang menolak dan menyembah Tuhan, tetapi mereka menolak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah Dewa Baal dengan alasan bahwa Dewa Baal lebih dekat dengan mereka daripada Allah. Kebaikan dan cinta kasih Allah dibalas dengan ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah. Nabi Elia berusaha mengembalikan iman Israel kepada Allah yang sebenarnya. Allah telah membebaskan mereka dari negeri Mesir. Nabi Elia menyalahkan Raja Ahab karena Raja Ahab dan keluarganya telah meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti para Baal. Raja Ahab meninggalkan Allah karena bujukan dari istrinya yang bernama Isabel untuk menyembah Dewa Baal. Nabi Elia di sini dikejar-kejar Ahab untuk dibunuh atas perintah Allah. Elia kemudian diminta untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Dan Allah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Ketika sungai Kerit ini mengering, Elia diminta untuk menemui
dan tinggal di rumah seorang janda di Sarfat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai janda di Sarfat ini yang sangat miskin ini, yang hanya memiliki sedikit tepung dan minyak. Tujuan Allah mau menyatakan diri dan kuasanya melalui orang-orang yang terbatas namun jujur. Allah menghargai manusia berdasarkan kejujurannya seperti janda di Sarfat ini. Alkitab menyatakan bahwa janda ini dihargai oleh Tuhan. Melalui Nabi Elia, Tuhan ingin menyatakan kuasa dan mujizatnya agar janda Sarfat ini percaya dan beriman kepada Allah yang hidup. Tidak seperti Baal yang ia sembah sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai janda, perempuan ini harus menjalani kehidupan yang berat menjadi tulang punggung keluarga. Apalagi negerinya saat itu ditimpa kemarau atau kekeringan yang panjang selama 3,5 tahun akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel karena tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah dewa Baal. Suatu keadaan yang secara manusia tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Di tengah keputusasaan, datanglah orang asing, yaitu Elia, yang justru meminta pertolongan kepadanya. Dalam keterbatasannya, janda ini masih memberi respon yang positif, seperti percakapan mereka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai dengan 12 yang demikian bunyinya. Coba ambil sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya kami mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mau makan atau tidak, mereka merasa akan tetap mati karena persediaan makanan mereka sudah habis, adalah persediaan yang terakhir. Janda ini mulai bimbang, terlihat dari jawaban yang dia berikan kepada Elia. Maksud hati ingin menolong, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa karena dalam kondisi yang kritis. Janda Sarfat ini kemudian mengambil keputusan yang tepat. Di tengah keterbatasannya, hal ini dia lakukan setelah mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia, yang kemudian tumbuh benih iman dalam diri janda ini. Akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu memberi roti kepada abdi Allah tersebut. Sebagai pilihan yang beresiko namun mengandung harapan, karena itu adalah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan, sehingga mereka dapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan Allah dengan perantaraan Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai dengan 16. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menabur kasih dalam kekurangan ternyata tidak sia-sia. Janda Sarfat ini pun akhirnya percaya dan beriman kepada Allah Israel, tidak lagi kepada Baal. Di tengah keyakinan iman yang kuat kepada Allah, ujian datang kembali di dalam ayat 17. Dikatakan bahwa anak janda ini mengalami penyakit berat sampai mati. Janda ini kemudian bertanya kepada Elia dalam ayat 18,
Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Elia tidak menjawab. Ia langsung membawa anak itu ke atas dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat 20 dikatakan, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Dalam ayat 21 dikatakan Elia juga berdoa agar anak tersebut bisa hidup kembali. Dan Allah mendengar doa Elia. Anak tersebut hidup kembali dan Elia kemudian kembali membawa anak itu kembali kepada ibunya. Mujizat Tuhan dalam bagian ini dinyatakan secara pribadi, bukan dipertontonkan kepada umum. Allah yang kita sembah itu Allah yang memiliki kuasa yang mematikan dan menghidupkan. Kuasa Tuhan akan kehidupan dinyatakan kembali secara luar biasa kepada janda Sarfat ini. Setelah anak itu hidup kembali, janda ini kemudian bersyukur dan berkata di dalam ayat 24, "Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar." Jadi janda Sarfat ini menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan untuk kedua kalinya. Sampai ia mengakui siapa Elia, yaitu sebagai abdi Allah. Semua yang terjadi membuat janda Sarfat dan anaknya menjadi percaya dan beriman kepada Allah. Serta menjadi saksi Tuhan di Sarfat. Mereka melihat bahwa Allah itu sungguh berbeda dengan Dewi Baal yang mereka atau orang Sidon sembah. Allah memperlihatkan atau menyatakan kuasanya dengan tujuan agar manusia semakin beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah yang turut merasakan penderitaan umat yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mungkin pernah mengalami pergumulan yang berat seperti janda saat ini, Sarfat ini. Terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha mereka macet, gaji dikurangi sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, ketika kita mengalami pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kita, berdoa, datang pada Tuhan, seperti halnya Nabi Elia. Dia datang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, percayakan kepada Tuhan untuk menolong kita, karena pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Seperti janda Sarfat ini berpikir bahwa dia dan anaknya akan mati. Dan anaknya yang mati tidak akan hidup kembali. Ternyata mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan karena ketulusan dan kejujurannya. Tuhan menolong janda Sarfat ini dan anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap persoalan atau pergumulan kehidupan kita sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat serta percaya akan kuasa dan mujizatnya serta kebenarannya, sehingga kita semakin beriman kepada Tuhan. Dalam kondisi atau keadaan apapun, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh mengeluh, karena saat kita berharap dan mempercayai Allah dalam segala keadaan, seperti tema kita saat ini, maka belas kasihan dan pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Ia akan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara akan kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus bagi kita semua?
Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Untuk merespon firman Tuhan ini, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Allah yang berkuasa, yang maha agung, maha adil, maha ajaib, kami berterima kasih karena Engkau selalu setia dan memberkati kehidupan kami, sekalipun kami seringkali tidak taat dan tidak setia serta menyia-nyiakan akan kasih dan pengorbanan-Mu atas kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak senantiasa datang di hadirat-Mu, menerima berkat kasih sayang dan anugerah-Mu. Kami berterima kasih melalui seorang janda Sarfat boleh diingatkan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Sekalipun kami dalam keadaan kekurangan, apalagi yang memiliki berkat berkelebihan, agar memiliki hati, memiliki kerinduan untuk berbagi. Bahkan kami juga diingatkan untuk percaya dan beriman kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk GPIB secara sinodal yang tersebar di Indonesia bagian Barat, agar dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, terutama di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. GPIB boleh terus berbagi membantu orang-orang yang kena dampak dari pandemi COVID-19, baik membantu bahan pangan, alat kesehatan maupun yang lain melalui Departemen Pelkes. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan persidangan sinode yang akan dilaksanakan di bulan Oktober di Surabaya atau Jawa Timur.
Tuhan Yesus memberkati panitia yang mempersiapkannya, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mendapat izin dari pemerintah, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Segala yang dibutuhkan, diperlukan, kiranya Tuhan siapkan dan sediakan. Secara khusus kami berdoa buat GPIB Jemaat Hosea. Engkau memberkati program kerja dan anggaran 2021-2022, agar setiap program yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Berkati pengurus Pelkat, komisi, BPPJ, karyawan kantor gereja, demikian juga tim Satgas COVID-19, PHMJ, presbiter yaitu pendeta, penatua dan diaken, agar kami semua dapat bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan program tersebut sehingga pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh jemaat serta mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh warga jemaat. Berkati juga tim multimedia yang melaksanakan tugas-tugas tanggung jawabnya untuk kelancaran setiap kegiatan dan ibadah ya Tuhan Yesus, agar mereka senantiasa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Pendeta Ripka Yuneri Atalaka sebagai KMJ GPIB Hosea. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin dan persatukan jemaat, serta selalu semangat melayani. Berikanlah Ibu Pendeta dan keluarganya kesehatan, penjagaan dan perlindungan, terutama di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa buat seluruh warga jemaat GPIB Hosea yang sakit dan dalam proses pemulihan, Bapak Ade Siregar, Bapak Agustinus Samino, Ibu Heni Suripati, Ibu Grice David, Ibu Darsia Risyantoso, Ibu Darmaning, Ibu Saima Alelang, Ibu Mariani Pane, Ibu Naomi De Fretes, Ibu Nini Yuni Mata, Ibu Suparti Karyanto, Ibu Farida Rosok, Saudara Art Norman Wambro, dan Saudara Didit Suryanto. Tuhan menjamah dan memulihkan mereka semua, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi agar memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka, sehingga mereka dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Yang mengalami pergumulan dan persoalan dalam kehidupan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus hadir menolong dan menopang, serta menyelesaikan setiap persoalan atau pergumulan yang dihadapi, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Ingatkan kami untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan yang memiliki kuasa dan mujizatnya untuk menyelesaikan semuanya. Tuhan menyiapkan segala kebutuhan apapun dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh seluruh jemaat. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, sampai kepada RT RW untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik berdasarkan takut akan Tuhan, terutama dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini, agar dapat bekerja sama dengan baik. Demikian juga dengan TNI Polri. Berkati, lindungi dalam mengemban tugas di tengah-tengah masyarakat. Berkati tenaga kesehatan, tim Satgas COVID-19, sukarelawan, supir ambulan, penggali kubur yang melaksanakan tugasnya. Berikanlah mereka kekuatan dan perlindungan, penjagaan, daya tahan yang kuat ya Tuhan, sehingga terhindar dari bahaya COVID-19. Bagi rakyat yang tertimpa bencana alam, tanah longsor, gempa bumi yang kehilangan tempat tinggal, bahkan keluarga yang dikasihi, hidup dalam kemiskinan, Tuhan Yesus tolong, berikanlah kekuatan, penghiburan, pengharapan bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya dengan baik, seperti yang dialami oleh janda Sarfat ini. Bagi seluruh jemaat yang hadir di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, sekalipun mereka berada di rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan hadir, Tuhan menolong dan menopang setiap apa yang mereka gumuli dalam kehidupan mereka. Tuhan menyiapkan segala kebutuhan hidup yang mereka butuhkan,
sehingga mereka senantiasa tidak pernah berkekurangan karena mereka percaya dan beriman pada Tuhan, bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyelesaikan semuanya dan mengatasi setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Ya Tuhan, inilah doa kami yang tiada sempurna ini. Kiranya semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 80 ayat bait 1 dan 2. Jemaat, mari membawa persembahan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan syukur kami kepadamu.
Kiranya Engkau memberkati persembahan kami bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Tetaplah berpengharapan pada Tuhan, sumber berkat dan kasih setia yang memampukan kita hadir dan menyaksikan kasih setianya kepada sesama dan semesta. Untuk menyambut pengutusan ini kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada menjaga dan melindungi kita sampai kapanpun. Terima kasih, Tuhan memberkati.